got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Hai Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Francisca Kiri dengan NIM 22011140058 Dan saya Siti Ajar Kartini dengan NIM 220111415. Dan saya Elizabeth Nipahakar dengan NIM 22011400014. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. A few moments later. Teman-teman, yuk kita foto-foto. Ayo. Ganti lagi. Wah, kita di mana ini? Tempatnya indah sekali. Sekarang kita sedang berada di Candi Prambanan, tepatnya di Yogyakarta. Yeay. Teman-teman, tahu tidak kalau Candi Prambanan ini ada ceritanya loh. Wah, sepertinya ceritanya menarik sekali ya. Nah, untuk itu kita simak yuk cerita dari Candi Prambanan. Selamat menyaksikan. Judul resensi yang kami angkat yaitu Roro Jonggrang yang termuat pada buku kumpulan cerita rakyat dan merupakan fiksi karangan Tira Ikra Negara cetakan tahun 2007 dan diterbitkan oleh Anugrah dengan tebal 112 lembar. Nah, cerita ini merupakan kisah cinta Pangeran Bandung Bondowoso dengan Putri Roro Jonggrang. Lantaran ada unsur keterpaksaan, kisah cinta itu pun pudar karena luapan kemarahan Bandung Bondowoso. Nah, cerita Roro Jonggrang telah menjadi legenda Nusantara yang sampai saat ini sangat menarik untuk disimak. Cerita ini berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, yang berhubungan dengan kisah di balik kemegahan Candi Prambanan. Alur cerita yang digunakan dalam cerita legenda Roro Jonggrang ialah alur maju, yang dimana dalam cerita tersebut dapat menjelaskan secara menyeluruh baik dari awal pertemuan, munculnya masalah, hingga masalahnya dapat diselesaikan, sehingga pembaca dapat mengerti dan memahami cerita tersebut dengan baik. Diceritakan pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Prambanan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja, yaitu Prabu Baka. Roro Jonggrang merupakan anak dari Prabu Baka, sekaligus putri Kerajaan Prambanan yang sangat terkenal karena kecantikannya. Kisah ini bermula dari gugurnya Prabu Baka dalam perang melawan Bandung Bondowoso yang merupakan pemimpin pasukan perang dari Kerajaan Pengging. Nah, kekalahan tersebut membuat Bandung Bondowoso berhasil menguasai Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso terkenal sebagai pemimpin yang tak terkalahkan, kejam, dan memiliki pasukan jin untuk membantunya. Melihat keberadaan Roro Jonggrang yang cantik cerita, Bandung Bondowoso pun mulai jatuh hati. Ia pun meminta Roro Jonggrang untuk menjadi permaisurinya. Dengan segera, Bandung Bondowoso langsung melamar Roro Jonggrang. Namun, lamaran tersebut ditolak karena Roro Jonggrang tidak mau menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Setiap hari, Bandung Bondowoso selalu mendesak Roro Jonggrang agar mau menerima lamarannya dan menjadi permaisurinya. Akibat lelah dengan desakan Bandung Bondowoso setiap harinya, Roro Jonggrang pun menemukan sebuah cara. Ia bersedia menjadi permaisuri Bandung Bondowoso jika Bandung Bondowoso mampu memenuhi syarat yang diberikannya. Syarat dari Roro Jonggrang adalah meminta Bandung Bondowoso untuk membuatkan 1000 candi dalam waktu semalam dan sebelum matahari terbit. Meski sempat bingung dan kesal saat mendengarnya, Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan Roro Jonggrang tersebut. Ia langsung meminta bantuan para jin untuk membantunya membuat 1000 candi itu. Benar saja, berkat kesaktian dan bantuan dari para jin, bangunan candi yang dibuat perlahan-lahan mulai selesai.
Roro Jonggrang yang melihat hal tersebut dari kejauhan mulai dilanda rasa panik. Ia pun mulai bergerak mencari akal untuk menggagalkan upaya yang telah dibuat oleh Bandung Bondowoso. Ia pun mulai bergerak menyuruh para wanita untuk mengumpulkan jeram yang ada, kemudian membakarnya. Sedangkan sebagian wanita yang lain disuruh untuk menumbuk lesung-lesung. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menghadirkan suasana seperti pagi hari. Semburat warna merah yang memancar ke langit dengan diiringi suara hiruk pikuk dan ayam berkokok berhasil membuat pasukan jin Bandung Bondowoso panik. Mereka mengira bahwa fajar telah tiba. Mereka pun segera pergi sebelum tubuhnya dihanguskan oleh matahari. Namun, Bandung Bondowoso yakin ia telah menyelesaikan misi membuat 1000 candi yang diminta oleh Roro Jonggrang. 1 menit, Bos. Roro Jonggrang lalu menghitung candi tersebut dan ternyata candi tersebut hanya berjumlah 999 buah. Melihat hal itu, Bandung Bondowoso pun terkejut. Ia merasa murka dan tidak terima akan kenyataan yang ada. Karena selama ini ia tidak pernah terkalahkan dalam hal apapun. Lalu, Bandung Bondowoso menatap tajam ke arah Roro Jonggrang dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah candi untuk menggantikan candi yang kurang tersebut. Dengan begitu, Roro Jonggrang menjadi candi ke-1000 untuk melengkapi candi yang kurang tersebut. Nah, sampai sekarang candi tersebut dikenal sebagai Candi Prambanan. Setelah mendengarkan sinopsis dari cerita Roro Jonggrang, adapun kelebihan dan kekurangan dari cerita tersebut. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu merekam sejarah. Cerita ini mencatat sejarah dan mitos tentang terciptanya Roro Jonggrang sehingga memperkaya budaya dan sejarah Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Hindu. Cerita ini juga mengandung nilai-nilai Hindu seperti keberanian, cinta, dan martabat, sehingga memberikan pembelajaran bagi pembacanya. Dan yang ketiga, kebudayaan. Cerita ini memperkenalkan dan memperkaya kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa, sehingga menjadi bahan informasi dan pembelajaran bagi generasi muda. Yang berikut kekurangan. Kekurangan dari cerita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tak berdasar ilmiah. Cerita ini tak berdasar pada bukti ilmiah sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Yang kedua, diskriminatif. Cerita ini dapat memperkuat persepsi diskriminatif terhadap perempuan karena mempresentasikan perempuan sebagai objek dan hadiah bagi laki-laki. Yang ketiga, kebenaran historis. Cerita ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan sejarah yang sebenarnya, sehingga sulit untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang benar dan dapat dipercaya. Nah teman-teman, terdapat pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Roro Jonggrang ini. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kedua, kita harus menghormati keinginan orang lain. Dan yang ketiga, kita harus berani mengambil resiko atas segala keputusan yang kita buat. Itu aja pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Roro Jonggrang ini. Nah, jadi begitu teman-teman, mengapa bisa disebut dengan Candi Prambanan atau biasa disebut dengan Candi Sewu. Wah, ceritanya menarik sekali ya. Iya, benar sekali. Yuk kita jalan-jalan ke tempat selanjutnya. Ayo. Wah, sekarang kita lagi ada di mana lagi nih teman-teman? Sekarang kita sedang berada di Padang, tepatnya di Sumatera Barat. Nah, kalian tahu tidak kalau ada cerita menarik dari daerah Sumatera Barat loh? Wah, cerita apa itu? Ceritanya tentang seorang anak yang durhaka terhadap ibunya dan anak itu dikutuk menjadi batu sama ibunya. Wah, kita dengerin ceritanya yuk. Ayo! Cerita yang kedua yang kita ambil adalah cerita tentang Malin Kundang. Cerita Malin Kundang cukup populer di masyarakat Indonesia. Cerita Malin Kundang merupakan cerita dari Padang, Sumatera Barat. Nah, buku cerita Malin Kundang si Anak Durhaka merupakan karya dari Titis Asmaranda yang diterbitkan pada tahun 2010 yang memiliki ketebalan 128 halaman dan diterbitkan oleh PT 2 Media Tebal. Tema yang diangkat dari cerita Malin Kundang
Kundang yaitu tentang kehidupan dari seorang ibu tua dan anak yang durhaka kepada ibunya. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Malin Kundang, yang pertama ada Malin Kundang, merupakan pemuda yang pandai, rajin, mudah bergaul, tetapi memiliki sifat sombong. Yang kedua ada ibu tua yang merupakan ibu dari Malin Kundang yang memiliki sifat sabar, bijaksana, dan tidak mudah putus asa. Dikisahkan bahwa Malin Kundang adalah seorang pemuda yang tinggal bersama ayah dan ibunya di pesisir Pulau Sumatera. Ia tinggal bersama orang tuanya dalam keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Melihat hal tersebut, ayah Malin Kundang memutuskan untuk pergi merantau dengan tujuan agar nantinya dapat membawa pulang uang yang banyak bagi keluarga mereka. Tetapi hari demi hari, bahkan tahun ke tahun, ayah Malin Kundang tidak juga pulang. Dari sejak itu, Malin Kundang hanya tinggal bersama dengan ibunya di sebuah gubuk yang kecil. Melihat kondisi ekonomi ibunya yang memprihatinkan, Malin Kundang pun merasa sedih dan tidak tega melihat ibunya membanting tulang untuk menafkahi hidupnya. Hal tersebut memperkuat dirinya untuk membuat keputusan bahwa ia akan pergi merantau ke negeri seberang. Awalnya, Ibu Malin Kundang tidak mengizinkannya untuk pergi. Tetapi, Malin terus dengan tekad yang kuat meminta izin kepada ibunya agar bisa pergi merantau ke negeri seberang. Nah, dengan berat hati, Ibunda Malin pun mengizinkannya. Namun, setelah sekian lama merantau, Malin tak pernah pulang ke kampung halamannya. Di saat itu juga, ibunya menerima kabar bahwa Malin telah menjadi anak yang sukses dan kaya raya. Nah, ibunya merasa sangat senang dan bersyukur apabila hal tersebut benar-benar terjadi pada anaknya. Suatu hari, Malin melakukan perjalanan bersama istrinya untuk sebuah urusan bisnis di kampung halamannya. Sampai di kampung halamannya, ia bertemu dengan ibunya sendiri. Tetapi, Malin malah memaki sambil berkata bahwa wanita tersebut bukanlah ibunya. Malin tak mengakui ibu kandungnya sendiri. Merasa sakit hati dengan perkataan anaknya, ibunya pun mengutuk Malin menjadi sebuah batu. Nah, setelah membaca sinopsis dari cerita Malin Kundang, kita dapat mengetahui bahwa cerita Malin Kundang menggunakan alur maju, di mana dari awal cerita hingga akhir cerita diceritakan secara runtut dan teratur. Nah, di dalam cerita Malin Kundang tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan dalam ceritanya. Kelebihan dari cerita Malin Kundang yaitu cerita ini tentu saja memberikan banyak pelajaran bagi para pembacanya untuk selalu senantiasa taat kepada orang tuanya. Selain itu, cerita Malin Kundang juga memberikan pelajaran positif bahwa rezeki yang kita peroleh tidak boleh membuat kita terlena dan menjadi sombong walaupun takdir telah merubah kita. Yang kedua adalah kekurangan. Nah, kekurangan dari cerita ini yaitu yang pertama, terdapat beberapa versi cerita yang berbeda sehingga memungkinkan para pembaca untuk harus mencari versi cerita Malin Kundang yang asli. Yang kedua adalah plot atau alurnya kurang menarik sehingga beberapa pembaca merasa bosan dengan cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah kurangnya pendalaman karakter. Nah, teman-teman, dalam cerita Malin Kundang juga terdapat pesan yang harus kita ingat, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita dan kita harus menghargai kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita, terutama seorang ibu, adalah seseorang yang harus kita hormati. Hai! Wah, kita di mana ini? Sekarang kita lagi ada di Danau Toba, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, coba teman-teman lihat deh di belakang kita. Nah, di belakang kita itu Danau Toba. Hah? Danau Toba? Iya. Nah, teman-teman, Danau Toba ini juga ada ceritanya loh. Yuk kita simak ceritanya. Ayo! Cerita ini berasal dari daerah Sumatera Utara dan sangat terkenal. Cerita ini ditulis oleh DJ Firmansyah dan diterbitkan pada tahun 2017 dengan penerbit Keira Publishing dan dengan ketebalan halaman 24 lembar. Buku ini menceritakan tentang seorang lelaki bernama Toba yang mengingkarkan janji terhadap istrinya.
Ia mengumpat,kan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diperdengarkan kepada anaknya. Istrinya mengetahui hal tersebut dan merasa sangat sedih serta kecewa terhadap suaminya. Istri dan anaknya pun menghilang di telan bumi. Bekas pijakan kaki mereka mengeluarkan air yang sangat banyak. Dan air tersebut membentuk sebuah danau yang sampai saat ini kita kenal dengan sebutan Danau Toba. Karakter yang terdapat dalam kisah Danau Toba yaitu yang pertama si Toba. Toba memiliki kepribadian yang kuat dan pemberani. Toba merupakan karakter utama dalam cerita Danau Toba ini. Yang kedua, si ikan atau istri si Toba. Dia memiliki kekuatan misterius dan magis serta memiliki kesucian. Dan yang ketiga adalah Samosir. Samosir memiliki kepribadian yang rakus dan juga nakal. Alur yang terdapat dalam cerita ini adalah alur maju, di mana semua kisah diceritakan dari awal sampai akhir secara runtut dan berurutan. Kisah ini dimulai saat seorang petani bernama Toba yang hidup mengajak. Ia berharap agar segera memiliki istri dan anak. Pada suatu hari setelah meladang, ia pergi memancing di sungai seperti biasa. Tidak seperti biasanya, pada hari itu ia memperoleh ikan yang besar dan berwarna emas. Saat diambilnya ikan itu, Toba kaget mengetahui bahwa ikan itu bisa berbicara. Si ikan meminta agar ia tidak dimakan. Karena kaget, Toba pun menjatuhkan ikan itu ke tanah. Dan si ikan seketika berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Wanita itu mencoba menenangkan Toba. Ia menjelaskan bahwa Toba baru saja melepaskannya dari kutukan dewa. Ia pun mengatakan bahwa ia bersedia menjadi istri bagi Toba dan memiliki keturunan dengannya. Meski demikian, ada satu janji yang harus dipenuhi. Toba dilarang mengucapkan asal-usul wanita itu yang berasal dari seekor ikan kepada siapapun, termasuk kepada anaknya. Toba pun menyanggupi perjanjian tersebut. Dari pasangan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir adalah anak yang mudah lapar dan banyak makan. Seringkali jatah makan bertiga dihabiskan sendiri oleh Samosir. Pada suatu hari, Samosir diminta mengantarkan makanan kepada ayahnya Toba di ladang. Alih-alih mengantarkan makanan, Samosir malah menghabiskan makanan tersebut. Toba yang kelaparan kembali ke rumah dalam keadaan kesal. Toba menjadi marah saat mengetahui Samosir telah menghabiskan makanannya dan malah asyik bermain. Ia pun murka dan tanpa sadar mengatai Samosir bahwa ia anak ikan. Sadar telah melanggar janjinya dengan istrinya, Toba langsung menutup mulutnya. Saat itu juga, anak dan istrinya menghilang. Tiba-tiba, hujan badai mengguyur tanpa henti hingga sungai meluap hebat dan menenggelamkan Toba serta kampungnya. Genangan banjir tersebut yang luas, itulah yang disebut Danau Toba, dan bukit kecil di tengahnya menjadi Pulau Samosir. Melalui kisah Samosir dan ayahnya Toba, dongeng ini mengajarkan bahwa sebagai seorang anak, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diamanakan kepada kita. Sebaliknya, sebagai orang tua, janganlah memarahi anak secara berlebihan apabila mereka berbuat salah. Orang tua dapat memberitahukan secara baik-baik apa kesalahan anak mereka dan buatlah anak-anak berjanji bahwa mereka tidak akan mengulanginya. Kelebihan dari cerita Danau Toba ini memiliki nilai sejarah dan sastra yang tinggi. Cerita ini mampu menghidupkan kembali cerita rakyat dari Batak Toba. Secara keseluruhan, buku cerita legenda Danau Toba dan Pulau Samosir adalah sebuah karya sastra yang layak dibaca oleh semua kalangan pembaca.
Cerita ini dapat memberikan pengetahuan, hiburan, dan inspirasi bagi pembaca. Cerita ini juga dapat menjadi salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Nah, teman-teman, itulah 3 cerita yang kami ambil sebagai topik resensi guna memenuhi UTS mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Sampai sekarang, 3 tempat tersebut dapat dijadikan sebagai destinasi wisata baik bagi warga lokal maupun warga mancanegara. Sekian video resensi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Bye-bye.